Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, selamat siang dan selamat datang di podcast kami dari kelompok 2. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hairunisa Rahmi dari BPTD kelas 3 Bengkulu selaku host di sini. Di sini saya ditemani oleh 4 narasumber. Yang pertama yaitu Muhammad Sega, silakan. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Sega. Saya saat ini bertugas di KSOP kelas 4 Kalianget di Madura. Baik, untuk narasumber selanjutnya ada Rizkia Radwiki, silakan. Halo, saya Rizky Radwika Ditya. Saat ini saya bertugas di Badan Kebijakan Transportasi. Baik, untuk selanjutnya ada Mas Isro Rizky. Halo, nama saya Muhammad Isro Rizky. Saat ini bertugas di Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal. Baik, untuk narasumber terakhir yaitu ada Oliver Somba Tandirerung. Halo, nama saya Oliver Sombatan Direrung. Saya bertugas di Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 Surabaya. Oke, baiklah, akan kita mulai podcastnya dengan tema Smart ASN menuju Smart Governance. Untuk yang pertama, bisa dijelaskan apa itu Smart ASN? Baik, silakan rekan Oliver. Baik, Rahmi. Jadi, menurut saya Smart ASN itu merupakan komitmen kolektif untuk meningkatkan mutu ASN itu sendiri menjadi lebih profesional, membangun kepercayaan masyarakat, dan mengantarkan Indonesia menuju masa depan yang cerah dan berkelanjutan dengan cara mengikuti perkembangan teknologi yang ada pada zaman sekarang. Baik, dari jawaban Mas Oliver tadi bisa kita simpulkan Smart ASN itu adalah ASN yang diberikan tanggung jawab dengan menguasai teknologi informasi dan komunikasi ya. Selanjutnya, apa sih tujuan pemerintah dalam membangun Smart ASN itu? Bisa tolong dijawab, Mas Ega? Jadi, pemerintah memiliki tujuan yang jelas dalam membangun Smart ASN untuk menghadapi era digital dan meningkatkan kualitas pelayanan. Poin-poin yang difokuskan oleh pemerintah yaitu ada Human Capital Management Strategy. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB menerapkan strategi ini untuk menuju Smart ASN tahun 2024. Dan selanjutnya ada adaptif terhadap teknologi. Smart ASN harus memiliki kompetensi dan profesionalisme yang tinggi. Mereka perlu menguasai teknologi informasi dan manajemen untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja. Dan selanjutnya ada Grand Design Pembangunan ASN 2020 sampai 2024. Pemerintah berupaya memperbaiki kinerja ASN dengan sistem rekrutmen yang menggunakan teknologi digital. Harapannya ASN yang terpilih akan menjadi Smart ASN 2024 dan membawa birokrasi Indonesia berkelas dunia. Sekian, Rahmi. Baik, terima kasih atas jawabannya, Mas Ega. Jadi jelas ya tujuan pemerintah dalam membangun Smart ASN itu. Baik, selanjutnya bagaimana cara pemerintah untuk mencapai Smart ASN tersebut? Bisa tolong dijelaskan, Mas Rizky? Baik, di sini saya akan menjelaskan mungkin peran pemerintah ya. Dalam era dinamika global dan tuntutan kemajuan yang terus-menerus ini, sistem kepegawaian Indonesia mengalami transformasi besar menuju standar yang lebih tinggi. Smart ASN 2024 ini menjadi tonggak penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan reformasi birokrasi nasional. Memahami urgensi kebutuhan akan pegawai dengan kompetensi, kinerja, dan profesionalisme yang tinggi, serta kemampuan yang beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Berikut merupakan peran pemerintah dalam menunjang Smart ASN. Yang pertama yaitu ada meningkatkan integritas, kepercayaan, dan tanggung jawab. Integritas sendiri merupakan fondasi dari keberhasilan seorang Smart ASN. Lalu yang kedua,
adalah meningkatkan sifat nasionalisme, pengabdian kepada bangsa dan negara. Nasionalisme sendiri merupakan semangat pengabdian yang dalam kepada tanah air. Yang ketiga, meningkatkan profesionalisme standar tinggi dalam pelayanan publik. Lalu yang keempat, berwawasan global, kesiapan menghadapi tantangan dunia. Dalam dunia yang terhubung, Smart ASN memiliki pengetahuan mendalam tentang isu-isu global. Lalu yang kelima, menguasai IT dan bahasa asing. Keterampilan esensial di era digital ini, kemahiran dalam teknologi informasi dan bahasa. Yang keenam, berjiwa hospitality atau sikap ramah dan menghargai masyarakat. Karakteristik penting seorang Smart ASN. Dan yang terakhir, yang ketujuh, entrepreneurship atau inovasi dan kreativitas dalam pelayanan publik. Smart ASN menunjukkan jiwa kewirausahaan dalam pelayanan publik. Sekian mungkin itu penjelasan tentang peran pemerintah untuk menunjang Smart ASN tersebut. Baik, terima kasih atas jawabannya, Mas Rizky. Jadi, dapat disimpulkan salah satu caranya pemerintah dalam mencapai Smart ASN itu yaitu mampu beradaptasi dengan cepat dalam menghadapi Smart ASN. Baik, ngomongin soal Smart ASN juga berhubungan sama Smart Governance. Apa itu Smart Governance sih? Mas Ega bisa tolong dijawab? Baik, Rahmi. Jadi, smart governance adalah sebuah konsep pemerintahan yang berbasis TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta termasuk tata kelola kota pemerintahan daerah yang cerdas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Dalam implementasinya, smart governance dapat mengintegrasikan beberapa sistem seperti e-government. Pemerintah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempercepat dan mempermudah proses administrasi pabrik seperti pelayanan pabrik, pengarsipan, dan komunikasi dengan masyarakat. Yang kedua ada pengambilan keputusan berbasis data. Pemerintah memanfaatkan data yang terkumpul dari berbagai sumber untuk membuat keputusan yang lebih akurat dan efektif. Yang ketiga ada pembangunan smart city, di mana teknologi informasi dan komunikasi digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan efisiensi pemerintahan dalam penyelenggaraan layanan publik. Sekian, Rahmi. Baik, terima kasih jawabannya, Mas Ega. Selanjutnya, bagaimana penerapan smart governance dalam pemerintahan? Bisa tolong dijawab, Mas Oliver? Baik, Rami. Jadi, seperti yang kita ketahui, masyarakat Indonesia itu mempunyai tuntutan besar kepada pemerintahan. Apalagi ketika mereka sedang mengurus suatu berkas atau mengurus sesuatu yang berhubungan dengan pemerintah. Yang mereka inginkan yaitu sesuatu yang cepat, efisien, efektif, dan transparan. Dan seperti yang rekan Sega sudah katakan, bahwa menurut saya electronic government itu merupakan sesuatu yang mungkin pemerintah itu harus terapkan dalam sistem pemerintahan kita. Dikarenakan menurut saya, e-government itu merupakan gabungan antara teknologi informasi dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan untuk pelayanan kepada publik sehingga apa yang dilakukan itu dapat terlaksana secara cepat, efisien, efektif, dan transparan. E-government ini juga dapat membantu kita sebagai ASN, sebagai pelayan publik untuk lebih gampang melayani masyarakat. Menurut saya itu, Rahmi. Baik, jadi e-governance itu penting ya karena memudahkan kita sebagai pelayan publik dalam menjalankan tugas. Selanjutnya, bisa dijelaskan esensi penting dari manajemen ASN sesuai dengan Undang-Undang ASN dan apa implikasinya terhadap saudara sebagai pegawai ASN, manajemen ASN. Tolong dijawab, Mas Rizky. Baik, mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen ASN dulu ya. Manajemen ASN sendiri merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika berprofesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi,
kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN sendiri lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Pengelolaan SDM atau ASN sendiri dilakukan untuk memotivasi dan juga meningkatkan produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehingga mampu berkontribusi dan pencapaian tugas dan sasaran organisasi. Maka dari itu, manajemen ASN sendiri merupakan sebagai upaya perwujudan smart ASN menuju smart governance. Mungkin itu yang dapat dijelaskan. Baik, terima kasih Mas Rizky. Selanjutnya, ngomongin soal manajemen ASN, dalam penerapan manajemen ASN terdapat sistem yang dinamakan sistem merit. Mengapa sistem merit sangat penting dalam pengelolaan ASN? Bisa tolong dijelaskan, Mas Isro? Ya, saya akan menjelaskan tentang sistem merit. Jadi sistem merit itu wajib diterapkan pada semua komponen atau fungsi dalam manajemen ASN. Semua fungsi dan komponen tersebut merupakan tanggung jawab suatu organisasi yang memiliki tugas untuk memaksimalkan efektivitas pegawai dalam organisasi tersebut. Juga untuk memenuhi kepuasan pegawai melalui beberapa hal yang bisa dilakukan. Di antaranya adalah memberikan kompensasi, kesempatan pegawai untuk bisa berkembang, penjaminan karir, dan juga kepuasan dalam melaksanakan pekerjaan. Mungkin itu Rahmi. Baik. Lantas bagaimana cara menerapkan sistem merit dalam pengelolaan ASN tersebut, Mas Isro? Ya, jadi caranya adalah dengan melakukan sesuai dengan tujuan dari sistem merit, yaitu melakukan perekrutan ASN yang profesional dan berintegritas dan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi yang sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya, Mas Isro. Dari hasil diskusi yang sudah kita lakukan tadi, bisa kita tarik kesimpulan, yaitu Smart ASN bertujuan untuk menciptakan ASN yang adaptif terhadap perubahan dan memiliki kompetensi seperti kinerja yang unggul. Smart ASN juga menunjukkan jiwa kewirausahaan dalam pelayanan publik. Kita mencari informasi, inovasi, dan kreativitas untuk memecahkan masalah yang kompleks, memberikan nilai tambah bagi pribadi dan masyarakat dalam menghasilkan solusi-solusi baru yang menjadikan pribadi dan pelayanan publik kita lebih efektif dan efisien. Mungkin itu saja podcast kita pada hari ini. Akan saya tutup. Terima kasih atas kerjasamanya rekan-rekan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.